Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, lagi bersama saya Beben. Kita akan kembali mengomentari video dari Tabaragi. Ya, ini sambungan yang kemarin ya, yaitu judulnya adalah ini part keduanya, yaitu judulnya adalah Iman Kristen Guncang karena ayat Al-Quran An-Nisa 171. Nabi Isa hanyalah utusan Allah gitu kan. Kita akan langsung sambung videonya, habis itu akan kita komentari guys. Al-Quran yang tanpa diselipkan kata-kata oleh manusia, memberitahukan bahwa Isa putra Maryam adalah 3 hal. Yang pertama, dia adalah utusan Allah. Yang kedua, dia adalah kalimat Allah. Yang ketiga, dia adalah roh Allah. Apakah ketiga hal ini bertentangan dengan Alkitab? Sampai di sini tidak. Yohanes 17 ayat 3 mencatat bahwa Yesus berkata, "Dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, yang telah Engkau utus." Yohanes 1 ayat 14 menjelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah, ini kalau kita pahami ya, firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Ya. Jadi gini ya, firman itu kepada Yesus itu adalah julukan bahwa dia adalah sang firman, alias dia menyampaikan firman-Nya Allah, makanya dia sang firman. Nah, kalau dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita, yang maksud adalah firman Allah ya. Coba bayangkan ya. Ini ada pertanyaan yang menggelitik. Ini firman Allah yang mana yang jadi manusia itu? Karena kalau firman itu kan adalah kata-kata Allah. Allah itu berkata-kata ya. Misalnya mengatakan sesuatu pada manusia atau dia menciptakan sesuatu kan dengan firman-Nya. Misalnya kalau di Kejadian itu dikatakan bahwa jadilah terang, jadilah siang, jadilah malam. Itu kan firman. Firman untuk menciptakan sesuatu, ya, fungsinya untuk menciptakan sesuatu. Dan juga ada firman yang seperti dia bicara Musa gitu kan, ketika dia merepresentasikan kehadirannya berupa semak belukar, api yang belukar semak berapi gitu kan, itu bukan dia, tapi hanya merepresentasikan tanda kehadiran saja. Nah itu dia adalah firman dalam hal ngomongnya Musa misalnya. Nah sekarang firmannya yang mana yang jadi manusia itu? Apakah firmannya yang dia ketika diciptakan siang dan malam atau semesta, atau firmannya yang ketika ngomongnya Musa? Firman yang mana gitu? Nah ini jadi tidak masuk akal guys. Lalu yang kedua ya, kita kan kritik teks nih, kritik ayat. Lalu yang kedua lagi ada ayat lain berbunyi bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia, sehingga ia berdusta atau dia berkhianat atau apapun itu ya. Saya lupa ayat persisnya, tapi yang penting adalah Allah bukan manusia, juga bukan anak manusia. Nah, kalau kita mulai dengan kritik teks, kenapa ini ngomong tentang manusia dan anak manusia? Kan saja cukup ini bilang bahwa Allah bukan manusia, tapi juga kenapa disebutkan juga bahwa Allah adalah bukan juga anak manusia. Nah, ini kalau Anda pahami bahwa Yesus ya itu disebutnya dua. Yesus sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Kalau Anda baca ayat kita semuanya, Yesus disebutkan tentang dilabeli kedua hal itu, yaitu sebagai manusia dan juga sebagai manusia. Nah, itulah kenapa ada ayat yang mengatakan seperti itu. Allah bukan manusia, juga bukan manusia. Itu maksudnya adalah untuk mengkonfirmasi bahwa Allah itu bukan Yesus, ya. Dia harus tahu arti kata bukanlah ya. Mereka ini nggak ngerti kata bukanlah. Bukanlah artinya bahkan tidak berubah sama sekali. Bukanlah ya. Sama gini ya, saya kasih contoh ya. Kita ambil sesuatu yang bisa berubah ya. Contoh misalnya kayak Anda tahu ya, perubahan dari Clark Kent jadi Superman, superhero ya, Clark Kent jadi Superman, Bruce Wayne jadi Batman, Peter Parker jadi Spiderman. Ini saya sampaikan di saya. Atau kalau hewan lah ya, perubahan dari ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu kan. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang berubah, kita memakai kata adalah. Jadi kita bukan memakai kata bukanlah ya. Jadi misalnya gini. Kalau kita katakan satu bisa berubah, maka gini ya, Peter Parker adalah Spiderman, Bruce Wayne adalah Batman, Clark Kent adalah Superman, karena mereka bisa berubah dari itu, ya, dari manusia menjadi superhero itu. Lalu kayak di binatang tadi ya, hewan tadi, ulat adalah kepompong, kepompong adalah kupu-kupu. Itu pakai katanya adalah, karena mereka bisa berubah. Dari ulat itu jadi kepompong jadi kupu. Nah, tapi kalau untuk yang nggak bisa berubah, itu memakai kata bukanlah. Kayak Peter Parker bukanlah Superman, karena Peter Parker adalah Spiderman, ya kan? Nah, Bruce Wayne bukanlah
Spiderman, karena Bruce Wayne adalah Batman, atau Kraken bukanlah Batman, karena Kraken adalah Superman. Nah, gitu guys ya. Atau ulat ulat bukanlah singa, karena ulat adalah kepompong, gitu kan? Atau dibalik, kepompong bukanlah singa, melainkan kepompong adalah ulat. Nah, gitu ya. Kepompong bukanlah kerbau, melainkan kepompong adalah buku. Nah, jadi kalau kata yang bisa berubah itu pakai kata adalah, bukan pakai kata bukanlah. Sebenarnya ini jelas Allah bukan manusia, juga bukan manusia. Artinya Allah tidak berubah, tidak apa-apa guys ya. Ya, ngerti ya. Sama seperti katakan bahwa Allah tidak berubah jadi seperti itu. Jadi Allah bukan manusia, berarti Allah tidak berubah jadi manusia. Allah bukan manusia, berarti Allah tidak berubah jadi manusia. Sama kayak Peter Parker bukanlah Superman, artinya Peter Parker tidak berubah jadi Superman. Tapi jadi apa? Peter Parker berubah jadi Spiderman, guys. Ya, itu logikanya ya. Makanya Anda harus mengerti tentang pemahaman bahasa itu penting dalam menafsirkan suatu ayat, guys. Lukas 4 ayat 18 mencatat bahwa Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, karena Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ini kita harus mengerti tentang kata-kata Yesus yang mengucapkan. Maksudnya apa? Roh Tuhan ada padaku, ya. Roh Tuhan ada padaku karena Dia telah mengurapi aku. Jadi kalau kita lihat konteks kata ini adalah karena Dia telah mengurapi aku, berarti ada sesuatu yang berbeda. Ada Dia, ada aku, ya. Lalu ditentukan lagi ya, Dia telah mengutus aku. Jadi ada Dia, ada aku. 2 kali Yesus sebut. Dia telah mengurapi aku, Dia telah mengutus aku, ya kan? Nah, artinya di sini ada 2 oknum pribadi, yaitu Dia dan aku. Dia mengutus aku, Dia yang mengurapi aku. Aku yang diurapi Dia, dan aku yang diutus Dia. Ada 2 oknum, 2 pribadi. Nah, makanya kalau kita ngerti dengan kalimat ini, kita harus ngerti juga dengan kalimat ketika Yesus berkata bahwa Roh Tuhan ada padaku. Nah, Roh Tuhan ada padaku artinya roh milik Tuhan. Ya, dalam artian roh milik Tuhan artinya bukan Tuhan itu roh, atau bukan dalam artian roh milik Tuhan, rohnya Tuhan yang kayak saya nih, tangan saya, bukan tangan saya yang ini, atau misalnya mobil saya, ya, apa yang contoh ya, misalnya kayak, ya kalau Tuhan itu kan gini loh guys ya, Tuhan itu adalah menciptakan sesuatu, Dia bahkan menciptakan roh, ya. Jadi ibaratnya kalau anggaplah manusia itu bisa menciptakan roh, ya. Kayak manusia bisa menciptakan mobil. Nah, kalau ibaratnya ini sama-sama yang bisa diciptakan. Jadi kalau manusia itu kayak mobil lah. Nah, ketika saya katakan mobil, misal kayak ada orang mengatakan ya, mobil Bobby ada padaku. Misalnya Taparagi mengatakan bahwa atau mobilnya Luis Prasetyo ada padaku, kata Taparagi. Apakah Luis itu mobil? Kan tidak, mobil itu milik yang dibeli. Atau akanlah Taparagi menciptakan apa ya? Dia membuat robot menciptakan robot lah gitu kan. Meskipun nggak bisa dikatakan menciptakan, karena menciptakan itu adalah dari tiada menjadi ada. Kalau robot kan itu kan dibuat karena barangnya ada duluan. Jadi nggak dari nol, bukan dari tiada. Orang itu menciptakan robot. Maka dikatakan misalnya robot Luis Prasetyo ada padaku. Itu artinya Luis Prasetyo bukan robot, tapi robot ciptanya. Sama kayak roh. Maksud roh Tuhan ada padaku, artinya roh ciptaan Tuhan, ya. Roh ciptaan Tuhan ada padaku, gitu. Ya. Jadi dan artian jadi juga dalam artian adalah roh Tuhan ini maksudnya bukan cuma adalah roh ciptaan Tuhan, tapi karena roh itu artinya dia pengen mengatakan bahwa roh ini adalah roh yang baik, gitu. Roh pilihan Tuhan, roh yang sudah. Jadi kalau ngerti juga ya, ada juga arti termin lain adalah roh ini sebut seperti nabi. Ini banyak guys, termin roh ini di Alkitab itu banyak. Ada bisa baca kayak apa? Janganlah percaya pada setiap roh, karena ada roh yang tidak berasal dari Tuhan. Itu ada ayat di Alkitab ya. Maka ujilah roh-roh itu. Nabi yang benar. Intinya di situ saya lupa persisnya. Mana di sini India adalah roh itu sama dengan nabi. Jadi intinya di sini ya, kalau Anda ngerti ya, roh Tuhan ini maksudnya bukan Tuhan itu roh, bukan roh Tuhan itu punya roh gitu banyak gitu kan.
Tuhan tuh sama kayak kita, punya roh enggak? Karena kalau Tuhan punya roh, ya berarti Tuhan sama kayak kita. Padahal kan Tuhan seharusnya nggak sama kita. Karena suatu punya roh itu hanyalah makhluk. Tuhan nggak ada hal seperti itu gitu. Jadi konyol kalau ada menyamakan Tuhan dengan manusia. Iya, maksudnya roh Tuhan ada padaku ya, itu maksudnya adalah roh yang diciptakan Tuhan. Tuhan itu menciptakan roh, dan roh yang diciptakan itu adalah roh yang baik. Makanya Yesus baik gitu kan. Roh. Jadi roh sini bukan artinya Yesus itu berarti Tuhan gitu. Karena dia yang Anda mengartikan roh Tuhan itu sebagai roh yang kayak saya nih. Roh saya artinya adalah ya saya. Roh saya keluar lalu jadi Yesus, bukan. Tapi roh yang saya ciptakan, sesuatu di luar saya gitu. Roh Tuhan adalah roh yang Tuhan ciptakan, bukan roh yang dalam Tuhan. Karena Tuhan kan tentu tidak punya roh. Karena dia tuh bukan makhluk hidup, guys. Bukan juga benda mati. Maksudnya itu bukan suatu, karena roh ini kan banyak kelemahannya. Kalau udah tahu roh ya, roh tuh intinya adalah Tuhan itu tidak sama. Jadi gini, ayat kita bunyi ya, bahwa tidak ada yang sama serupa sebanding semua dengan aku, Tuhan kan. Jadi nggak ada yang sama sebanding serupa dengan dia, termasuk kita yang punya roh nih, nggak, Tuhan nggak seperti itu, nggak ada yang sama dengan Tuhan, guys. Nggak ada yang serupa sebanding seumpama dengan dia gitu kan. Jadi, apakah Yesus adalah utusan? Iya. Apakah Yesus adalah firman Tuhan? Iya. Ini firman Tuhan itu adalah sang firman, ya. Label dia sebagai penyampai wahyunya Tuhan, firman Tuhan. Apakah Yesus adalah roh Tuhan? Roh Tuhan juga julukan. Jadi roh Yesus itu berasal dari Tuhan, dalam artian ciptaan Tuhan. Nah, cuman karena dia nabi, rohnya tuh lebih istimewa. Karena diciptakan beda sama roh lainnya gitu kan, tentunya. Atau rohnya itu mungkin bukan diciptakan beda ya. Ya mungkin ini diciptakan beda, atau mungkin itu roh yang dipilih. Jadi di antara semua roh yang Tuhan ciptakan, dipilih yang baik untuk Yesus nih gitu. Iya. Lalu, masalahnya di mana? Kenapa mesti ditambahkan dalam tanda kurung? Karena, kalau Yesus adalah utusan kalimat dan roh, berarti doktrin Kristen benar? Bukan. Biar orang nggak salah paham, yang saya katakan tadi, itu maksudnya bukan kalimat Allah dalam artian Yesus itu Allah, bukan. Karena ada aku dan dia. Kalau ada aku dan dia, berarti ada dua oknum pribadi yang berbeda. Kalau saya ngomong aku dan dia yang tambah lagi, berarti aku bukan tambah lagi. Dia tambah lagi bukan aku. Makanya di sini diterangkan begitu agar orang tidak mengerti. Orang yang salah mengerti ya, tambah lagi pasti kesalahan mengerti dia kalau nggak ada tanda dalam kurung nih. Sedangkan ada tanda dalam kurung aja dia mengerti. Padahal dia sudah jelas dikatakan kalimatnya itu ada kata aku dan dia. Tapi lalu dia menyamakan dengan Yesus itu adalah dia. Padahal Yesus itu aku gitu loh. Kan dia tuh Allah, guys. Jadi kalimat Allah bukan berarti Yesus itu Allah. Allah bukan berarti Yesus itu Allah, tapi maksudnya adalah Yesus tuh kalimat utusan Allah, kalimat Allah, roh itu gelar Yesus, karena dia adalah penyampai firman Allah, ya, dia utusan Allah. Karena dia utusan Allah, artinya dia adalah penyampai firman Allah, dan dia rohnya adalah roh pilihan Allah, guys, gitu loh. Islam salah. Itu sebabnya, Al-Quran Surah 4 ayat 171 harus diselipkan kata-kata dalam tanda kurung oleh penerjemah. Masalah yang lain adalah kata hanyalah. Penerjemah itu menaruh kata hanyalah di depan kata utusan, sehingga kesannya Yesus hanyalah utusan. Pertanyaannya, apakah seseorang yang disebut utusan Allah, firman Allah, dan roh Allah sekali? Guys, ini bukan sisipan ya. Sisipan itu hanya dalam kurung. Ya. Kalau dikatakan sesungguhnya Al-Masih, Isa Putra Maryam, hanyalah utusan Allah ya, dan kalimatnya, kalau tidak dalam kurung, ini dari translate dari bahasa Arab aslinya. Jadi tiap orang bisa bedakan antara sisipan dengan tidak. Sisipan adalah semua yang ada dalam kurung, ya. Semua ada dalam kurung. Itu adalah kalau Anda buka situs kemenak.go.id, karena yang menerjemahkan itu kan mereka, orang-orang Kementerian Agama. Jadi Anda buka situs kemenak.go.id, maka akan terangkan apa itu sisipan dalam tanda kurung. Itu adalah untuk menerangkan suatu kata atau kalimat di ayat, biar orang paham, biar nggak paham, sehingga orang kalau baca yang tadi kan roh Allah, kalimat Allah tuh mereka malah menyangka oh Yesus itu Allah, padahal bukan gitu kan. Nah,
Ini hal yang lain bukan sisipan, bukan, memang langsung terjemahkan di aslinya gitu guys. Beda sama tanda dalam kurung yang tadi gitu kan. Gus itu hanya manusia lain mana yang adalah utusan Allah, firman Allah, dan roh Allah sekaligus? Muhammad. Ayat Al-Quran mana yang menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, firman Allah, dan roh Allah sekaligus? Tidak ada. Sesuatu yang tidak disampaikan begitu bukan berarti tidak ada ya. Logikanya ya, firman Allah sama kayak gini misalnya, kita bisa gini. Misalnya salah satu contoh ya, apa ya? Kayak juru bicara presiden. Atau misalnya apa namanya, misalnya kayak apa presiden lah ya, misalnya kan atau gini, Anda tahu yang digelar adalah suara rakyat, penyampai lidah apa? Penyambung lidah rakyat. Ingat ya, ada julukan itu ya. Nah, misalnya ada seorang yang dilabeli seperti itu, penyambung lidah rakyat. Dia adalah penyambung lidah rakyat. Ya kan? Nah, padahal ada orang yang juga menyampaikan aspirasi kan, cuma dia aja yang labeli seperti itu. Nah, apakah bisa dikatakan meskipun itu tidak ada dikatakan itu bahwa tidak ada? Kan nggak masih semua tersebut guys, label itu gitu loh. Kecuali kalau dikatakan Nabi Muhammad itu bukan firman Allah, bukan roh Allah, oke. Suatu tidak disebut berarti tidak ada. Itulah poinnya, ya kan? Nah, jadi gini lah. Kenapa ini disampaikan kepada Isa Al-Masih ya? Maksudnya tuh biar orang tuh paham kalau dia ini difitnah sebagai Tuhan. Makanya gini, sesungguhnya Al-Masih ya, Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Ingat ya, roh darinya. Ini ayat lengkap menyampaikan bahwa Nabi Isa itu hanyalah Yesus, hanyalah utusan Allah, nggak lebih gitu loh. Dan kalimatnya yang dia sampaikan, kalimat ciptaannya, bukan kalimat dalam artian firman yang artian kata-katanya itu bukan. Kalimatnya adalah yang dia sampaikan ciptaannya gitu. Jadi kayak penciptaan gitu kan, dan disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Ini adalah ayat untuk menerangkan bahwa Yesus cuma utusan ya, bukan Allah guys, bukan Allah gitu. Ya, diciptakan dari kalimat yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Jadi Yesus ini karena kenapa hanya dibuat pada Yesus? Karena Yesuslah yang difitnah sebagai Tuhan, bukan Nabi Muhammad. Memang seorang sudah clear. Tidak perlu ditegaskan bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah kalimatnya atau roh darinya, nggak perlu. Karena yang kayak gini kan hanya jadi di Yesus saja, guys. Jadi salah satu nabi yang dituankan itu cuma Yesus. Makanya ayat ini cocok untuk Yesus saja. Kalau nabi lain tidak cocok. Kenapa? Karena tidak ada satupun nabi itu yang dituankan, cuma Yesus dituankan. Makanya ayat ini cocoknya untuk Yesus saja, guys. Nah, makanya ini jelas menerangkan bahwa Yesus itu cuma utusan Allah, nggak lebih gitu. Ya, hanyalah berarti nggak lebih dari itu. Makanya dia tuh kalimatnya dia sampaikan pada orang dan roh darinya. Ini bukan Tuhan, guys. Justru Nabi Isa itu hanyalah utusan, hanyalah kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan hanyalah roh darinya gitu, guys. Tidak ada orang lain yang disebut utusan Allah, firman Allah, dan roh Allah sekaligus oleh Al-Quran, kecuali Isa putra Maryam. Ya, kalau ada tidak paham apa arti kalimat Allah dan roh Allah, ya ada nggak paham namanya kan. Jadi intinya adalah bagaimana kita memahami arti kata itu, guys. Jadi, penempatan kata hanyalah oleh penerjemah itu juga sebenarnya kurang tepat. Yang lebih tepat dan masuk akal adalah sesungguhnya hanyalah Al-Masih Isa putra Maryam, utusan Allah, dan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam, dan roh darinya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa Al-Quran berkata, Isa putra Maryam adalah 3 hal. Dia adalah utusan Allah, kalimat Allah, dan roh Allah. Selain itu, kita juga tahu bahwa hanya Isa putra Maryam yang disebut utusan Allah, kalimat Allah, dan roh Allah oleh Al-Quran. Dengan begitu, kalimat berikutnya baru nyambung. Dan janganlah kamu mengatakan 3. Semua muslim yang mau membantah bahwa hanya Isa putra Maryam yang adalah utusan Allah, kalimat Allah, dan roh Allah,
harus mengakal-akalin Al-Quran dengan menyelipkan tanda kurung ke dalam kalimat dan memindahkan penempatan kata pada kalimat. Bukan. Coba kita baca lagi ya. Nih. Maka berimanlah pada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan tiga. Tiga ini maksudnya tiga entitas, ya. Tiga ini dalam satu pribadi, ya kan? Nah, jadi tiga ini tentu maksudnya adalah Roh Kudus, ya, Allah dan Yesus. Itu tiga itu terpenting, guys. Karena Yesus itu adalah satu. Dia hanyalah utusan Allah. Dia hanyalah kalimat Allah, dia hanyalah roh Allah. Jadi tiga-tiganya adalah semua, jadi diterangkan pada Yesus dia seperti ini, gitu. Bukan tiga dalam. Jadi karena ini adalah dia, jadi itu harusnya dia bukan disamakan dengan tidak usah lagi terus Allah adalah. Kan ini kan untuk membedakan dia dengan Allah, bahwa dia hanyalah utusan Allah, dia hanyalah kalimat Allah, dia adalah roh Allah, bukan Allah itu sendiri, tapi hanya kalimat, roh dan utusannya, guys. Paham ya? Berarti ini ayat ini pengen menjelaskan bahwa Yesus bukan Allah gitu. Makanya janganlah kamu mengatakan tiga. Yesus itu adalah Allah juga, bukan. Yesus satu, gitu ya kan. Nah, Allah itu satu, Yesus satu, guys, gitu loh. Dan janganlah kamu mengatakan tiga. Semua Muslim yang mau membantah bahwa hanya Isa putra Maryam yang adalah utusan Allah, kalimat Allah dan roh Allah, harus mengakal-akalin Al-Quran dengan menyelipkan tanda kurung ke dalam kalimat dan memindahkan penempatan kata pada kalimat yang mereka anggap perkataan Tuhan mereka sendiri. Kita meyakini Yesus memang adalah utusan Allah. Kita meyakini dia sebagai kalimat Allah dan roh Allah. Tapi dia bukan Allah. Paham ya? Saya terangkan apa itu arti roh Allah, kalimat Allah, ya kan? Utusan Allah kita terangkan. Ya. Jadi misalnya sesuatu yang bukan Allah, ya bukan Allah gitu. Ya, karena dia hanyalah roh, kalimat sama utusan Allah saja, guys. Jelas ya? Berikutnya, yang mungkin menjadi pertanyaan, adalah Maha Suci Dia, dari dalam kurung anggapan, mempunyai anak. Jadi kalau kita baca semuanya ya, ini jelas sekali Al-Quran itu membantah tentang ketuhanan Yesus. Ketrinitasan Yesus dibantah oleh Al-Quran. Ya kan? Bantah. Makanya tak lagi nggak ngerti apa Bahkan penempatan kata pada kalimat yang mereka anggap perkataan Tuhan mereka sendiri. Jelas ya? Mana ya? Bentar. Bahkan penempatan kata pada kalimat di dalam kurung anggapan mempunyai. Ini semua yang sampai ke adalah untuk menegaskan bahwa Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan, guys. Coba ya. Wahai ahlul kitab, Alkitab ini bukan tempat lagi, bukan. Apalagi bukan ahlul kitab. Ahlul kitab adalah pemegang kitab Taurat, Zabur, Injil yang asli, ya. Kalau mereka kan bukan asli lagi. Jadi mereka ini bukan ahlul kitab. Alkitab adalah orang dahulu yang Taurat, Zabur, Injil masih asli, ya kan? Janganlah kamu berlebihan dalam menjalankan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Jadi nggak boleh berlebihan dalam agama. Jadi jangan mengatakan terhadap Allah tuh yang nggak kecuali benar. Kayak Allah tuh punya anak, atau Allah tuh Yesus, Allah tuh terus enggak, ya. Jadi ditanggal lagi, dikasih lagi bahwa sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan kalimatnya. Jadi itu digandeng ya, utusan Allah dan kalimat itu digandeng bahwa dia itu bukan Allah, hanya utusan dan kalimat Allah gitu. Makanya di dalam kurung untuk menerangkan itu dikasih penjelasan ya, sisipan kata bantu, yaitu makhluk yang diciptakan dengan kalimatnya. Karena ini ngomong tentang utusan Allah, bukan Allah itu sendiri. Sehingga orang paham bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi utusan Allah. Artinya kalimat yang diciptakan makhluk yang diciptakan dengan kalimat Allah, guys. Ya. Yang disampaikan pada Maryam dan roh darinya, ya kan? Nah, ingat roh darinya, roh itu dari Allah, ya. Roh ciptaan Allah. Kita semua roh kita dari Allah semua ya. Nggak ada roh kita itu dari setan, nggak ada. Roh semua dari Allah, Allah ciptakan gitu kan. Maka dikatakan dengan tiupan roh darinya untuk mengkonfirmasi, untuk memberitahu, menerangkan kalau Yesus adalah diciptakan sama kayak kita dengan tiupan roh, guys. Roh itu ditiupkan ke dalam dirinya sehingga dia bisa menjadi hidup gitu kan, roh hidup. Yang sebenarnya dia belum hidup gitu kan, masih berupa janin dalam perut ibunya Maria.
maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, ya, termasuk Yesus Rasulnya gitu kan. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga, ya. Berhentilah dari pencapaian itu, ya. Itu lebih baik bagimu. Sungguh hanya Allah yang Maha Esa. Maksudnya dia dari anggapan mempunyai anak. Ya. Jadi cocok nih anggapan, karena Maha Suci dia mempunyai anak kan, berarti dia tuh nggak mungkin punya anak. Nah, dan itu sekaligus harus membantah anggapan dari orang yang bilang dia punya anak. Makanya dikasih keterangan dalam kurung anggapan juga gitu. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Anak, artinya kita jangan berpikir bahwa anak Elohim itu artinya Elohim kawin lalu punya anak. Sebenarnya dengan kalimatnya Maha Suci Allah dia punya anak itu cukup, ya, untuk membuat kita berpikir, oh berarti di Quran ini katakan bahwa Allah tidak punya anak. Makanya kita nggak boleh berpikir Allah punya anak, karena Quran tidak disebutkan seperti itu gitu kan. Jadi, sebenarnya, Al-Quran Surah 4 ayat 171 ini tidak menimbulkan masalah apapun bagi iman Kristen. Tetapi, menimbulkan masalah serius bagi iman Islam. Itu jelas menimbulkan masalah serius bagi umat Kristen. Kenapa? Karena mereka meyakini Yesus adalah Allah. Sementara ini ditegaskan bahwa Yesus bukan Allah, hanya utusan Allah. Misalnya, kayak dikatakan misalnya kayak juru bicara presiden atau tangan saya punya tangan kanan nih, ya kan? Tangan saya adalah utusan saya utus dia kemana-mana, dia menyampaikan apa yang saya sampaikan. Dia ibaratnya kalau ada saya mau sesuatu lah dia gitu. Nah, dia juga dilabeli sebagai tuan tugas itu saya ngasih gitu kan. Maka dia labelnya 3 itu, ya. Dia utusan saya, kalimat saya menyampaikan apa yang saya bilang, dan dia adalah dapat di saya, kuasa di saya gitu guys, gitu kan. Ini kita ngomong tentang karena saya bukan Tuhan kan. Nah, tapi kalau Tuhan seperti ini gitu. Jadi ini adalah membantah apa yang mereka yakini harusnya, ya kan. Konteks lengkapnya membantah, ya. Jadi berhentilah dari menyebut 3 alias Trinitas gitu. Jadi sebenarnya ini membantah, tapi tetap lagi rasanya tidak membantah. Itu yang aneh ya guys. Yang absurd di situ gitu kan. Itu sebabnya, Al-Quran Surah 4 ayat 171 harus ditambahkan tanda kurung yang banyak. Sampai di sini jelas gak? Nah, kita jelas, Anda aja nggak jelas, makanya belajar lah apa Islam, belajar Quran, jangan ngaco aja tambah lagi ya kan. Pertanyaannya, jadi apakah saya mengakui bahwa Al-Quran Surah 4 ayat 171 ini adalah wahyu dari Tuhan? Tentu tidak. Bagi saya, Al-Quran adalah karangan manusia yang gagal paham tentang Alkitab dan iman Kristen. Sebagai contoh, apakah Isa putra Maryam yang dimaksud adalah Yesus Kristus? Guys, karangan manusia itu Alkitab, ya. Karena namanya Injil Lukas, Injil Matius, ya. Itu tulisannya Lukas, Matius dari sumber mereka. Makanya Anda baca ya, Lukas dan Matius beda-beda. Kalau bukan karangan manusia, ya, gini loh logikanya ya. Tuhan itu kan menyampaikan sesuatu melalui nabi-nabinya, logikanya. Ada Nabi Muhammad, Nabi Yesus, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Nah, harusnya yang menyampaikan firman Tuhan kan hanya nabinya, nggak ada yang lain harusnya kan. Nah, jadi yang menyampaikan firman Tuhan siapa? Nabi Muhammad, Nabi Yesus, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud. Kan itu saja yang menyampaikan firman Tuhan, bukan siapa yang lain. Bukan Lukas, bukan Matius, bukan Yohanes kan. Hanya mereka tuh hanya penyampai saja, bukan menyampai firman Tuhan, karena mereka juga mendengar dari nabi. Ini kayak misalnya Matius, Lukas harusnya menyalin apa yang Yesus katakan harusnya kan, bukan menambah perspektif mereka sendiri. Makanya ketika nanti dia ke Quran itu seperti itu. Jadi betul-betul apa yang Nabi Muhammad sampaikan melalui yang didengar dari Allah melalui malaikat Jibril atau langsung gitu kan. Nah, itu yang Nabi Muhammad sampaikan. Jadi para sahabat tuh mencatat. Gak ada yang pakai sejarah mereka sendiri, nggak ada. Misalnya mereka mengatakan begini di sumber mereka, nggak ada. Semua yang Nabi ucapkan itu yang mereka catat, tanpa ada tambah-tambah kurang-kurang. Nah, beda dengan hadis. Hadis baru dari perspektif mereka. Hadis itu kan sejarah dari pandangan penulis. Misalnya kayak ada orang meriwayatkan sejarah tentang istri Nabi atau anak Nabi, ya itu hadis namanya. Sejarah dari perspektif mereka. Nah, tapi sayangnya yang hadis ini ada di Alkitab metodologinya. Di mana Lukas, Matius itu alih-alih hanya mencatat apa yang Yesus ucapkan, tapi mereka juga memasukkan sudut pandang mereka sendiri. Mereka melihat Yesus begini lalu mereka tulis. Mereka melihat itu begitu lalu tulis itu kan. Nah, contoh kayak logikanya lah ya. Ketika di Matius 1 dikatakan bahwa inilah silsilah dari ini. Masa kitab suci mencatat silsilah lengkap gitu kan?
Emangnya kitab suci itu adalah buku sensus penduduk? Kan enggak. Jadi apa urgensinya? Dan lagi dikatakan situ adalah Yesus adalah keturunan dari ini. Padahal Yesus nggak punya keturunan nasab. Kenapa? Yesus nggak punya bapak. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus anaknya Yusuf itu nggak bisa. Kecuali kalau anak angkat ya. Tapi Yesus bukan anak Yusuf karena Yusuf tidak pernah Yesus tidak pernah darah Yusuf gitu ya. Nah, jadi sanad Yesus itu terputus. Dia cuma punya ibu, ya kan, cuma punya ibu. Jadi ibunya tuh Maria tuh tidak, dia tuh bukan dari hasil persilangan antara sperma yang sang telur atau ovum. Jadi Yesus sama seperti Hawa, sama dengan Adam. Bedanya Adam tanpa ayah dan ibu, Hawa tanpa ayah dan ibu, tapi Yesus dengan ayah. Tapi Hawa tuh dengan ayah sebenarnya guys, karena Hawa tuh juga dari tulang rusuknya Adam. Jadi mereka bertiga dia adalah manusia spesial, bukan Tuhan gitu kan. Nah itu logika deh guys. Seharusnya begitu. Tetapi, Al-Quran gagal paham tentang Yesus yang ada di Alkitab. Pengarang Al-Quran tidak paham silsilah Yesus, sehingga dia mengira bahwa Maryam ibu Isa adalah orang yang sama dengan Miriam saudara Harun dan Musa. Maryam dengan Miriam itu beda, ya. Ingat ya, kalau Anda paham ini ya, coba. Kalau kita lihat ya, nih saya sederhana aja guys ya. Nama-nama dalam Ibrani, ya, nama-nama dalam Aram kuno. Ingat ya, Yesus itu adalah seorang berkebangsaan Aram. Dia orang Aram, ya kan? Orang Ibrani, orang Israel kuno. Ya, itu kalau lihat nama ya, masuk akal nggak kalau nama dia Yesus? Coba. Dibandingkan dengan Isa. Ya, Isa itu dari kata Esau. Ya, lebih dekat Isa lagi ke bahasa Aram kuno dibandingkan Yesus. Juga Maryam dibandingkan Maria. Coba ya. Anda tahu nggak? Yesus dan Maria itu nama-nama Eropa. Ya, coba kita breakdown nama-nama yang dekat dengan nama-nama kayak Yesus itu ya. Yesus kan akhirnya Us ya. Jadi kayak Yesus itu kayak Paulus, apa lagi kayak Antonius ya, Vesuvius, apa lagi yang punya Us terakhirnya. Albertus, Stefanus, apa lagi Julius ya kan, Kaisar Roma, apa lagi ya, Merkurius, Saturnus, yang akan us itu semuanya dari Eropa guys, bukan bahasa bukan nama asli orang Arab harusnya kan. Lalu kayak Maria, dibandingkan Maria dua namanya ya, Maria itu nama-nama Eropa ya. Maria apa namanya, Maria Antoniette, Maria apa lagi itu kan, Maria apa. Jadi lebih dekat lagi ke Eropa Maria itu dibandingkan kepada Aram gitu kan. Makanya apa namanya, dan kita tahu ya, ingat Saul Paulus ini namanya berubah di Saul. Ingat ya, jadi kita lihat integralnya deh. Saya tanya kenapa Paulus itu berubah dari Saul. Itu artinya ada perubahan nama ya. Ini nama asli Paulus adalah Saul. Nah makanya menjadi make sense ya kenapa ada Maryam berubah di Maria, Isa berubah di Yesus. Karena pendiri Kristen saja Saul itu berubah namanya Paulus. Jadi nggak heran ya, Saul, Paulus, Isa, Yesus gitu. Lalu Maria. Jadi dia adalah pimpinan tertingginya saja ya, Paulus itu berubah nama gitu. Jadi bagi mereka ganti nama itu biasa gitu kan di mereka. Makanya kayak Ibrahim dari Abraham, Musa dari Moses gitu kan, dan lain sebagainya guys. Kita bisa lihat hal ini di dalam Al-Quran surah 19 ayat 28. Jadi Maryam bukan Miriam ya, beda. Maryam bukan Miriam. Jadi sama kayak misalnya ya entahlah. Coba satu huruf aja berubah guys, itu bukan orang yang sama, fatal. Sedangkan orang yang sama aja bisa jadi orang yang beda kan. Jadi nggak bisa metodologinya dia tuh menyampaikan bahwa Miriam Nabiah itu saudara Harun itu dinamakan dengan saudara perempuan Harun ya. Misalnya ada dua orang nama sama aja, Maryam dengan Maryam, itu menurut orang sama gitu. Ini metodologi apalagi ini absurd. Misal gini ya, contoh siapa yang nama sama ya? Misalnya kayak siapa guys ya nama sama ya? Yang ada dulu mas sekarang. Misalnya kayak
siapa lah ya nama sama ya, nah nama saya lah ya, kan dulu ada penyanyi namanya Bobby Brown ya kan. Nah lalu tiba-tiba ada orang yang menuliskan tentang saya, Bobby adalah seorang seorang gamer, dia juga punya akun YouTube. Nah tiba-tiba dikatakan bahwa bukan Bobby itu adalah dia adalah penyanyi, karena kita tahu ada orang namanya Bobby Brown gitu kan, Bobby Brown. Nah atau ada juga Bobby yang apa lagi ya, yang Anda tahu dulu ada kisah Rata Pernatiri, nama bukan ya, Bobby itu ada lagu anak kecil dulu namanya Bobby Kemari gitu kan. Jadi yang nama Bobby banyak gitu ya. Jadi nama samanya bisa orang beda-beda, makanya metodologi Taparagi untuk mencocokkan antara Maryam ya dengan Miriam itu beda ya, beda guys, meskipun sama-sama ngomong tentang Harun ya. Jadi kalau dia kan disampaikan bahwa wahai saudara perempuan Harun atau Maryam ya kan. Lalu Miriam Nabiya itu saudara perempuan Harun. Jadi apa ya, nggak bisa dikatakan bahwa ini sepihak, bahwa kita benar atau salah, nggak bisa ya, harus dicek betul gitu. Dan ingat ya, bahkan nama orang itu ya apa ya, saya katakan ya, kayak apa ya, nama orang tuh beda-beda loh guys. Misalnya kayak apa ya, ini agak apa kayak lupa ya. Misalnya ada orang nyebut misalnya kayak nama siapa lah misalnya. Jadi ada orang nama tertentu yang orang Indonesia sebutnya beda, orang bule sebutnya beda. Kayak nah kayak misalnya Saber, kayak karakter Mobile Legends lagi ya. Orang Inggris kan pakai apa lah ya, intinya ada nama yang mana itu berbeda lafalnya. Orang kayak Samson sama Samson gitu kan, Samson atau kayak apa lah, kayak The Simpson Family ya kan, atau apa ya, ada pasti ngerti lah maksud saya. Jadi ada nama-nama tertentu yang orang tuh berbeda mengucapkannya. Kayak apa lagi, saya agak susah nih guys kayak gini ya, karena saya agak lupa. Sebenarnya banyak kalau Anda mau cari. Intinya Anda coba aja cari referensinya dari nama-nama yang mana kalau nama ini ya, misalnya kalau di sini dia sebut ini namanya, di sana sebut itu namanya ya, karena orang bilang nama itu berbeda ya. Kayak nama-nama ya, nama-nama tertentu lah, saya lupa, saya lupa ya, biar bisa cari sendiri guys tentang hal itu. Al-Quran menyebut Maryam ibu Isa sebagai saudara perempuan Harun. Dan masih di surah yang sama, di ayat Jadi yang metodologi dia adalah dia sepihak. Jadi dia menyalahkan Quran dengan patokannya sebagai Alkitab, kan harus begitu. Harusnya kan kita cari membandingkan dua hal dengan netral, ya kan? Gak bisa hanya kayak kita juga nggak bisa nih. Kita mengatakan oh itu salah, bukan Miriam, tapi Maryam, nggak bisa juga. Makanya kita nggak pernah pakai metode seperti dia, nggak pernah. Kita misalnya mengatakan oh bukan Yesus, harusnya nggak bisa, nggak, kita nggak gitu. Karena gini ya, bisa jadi Yesus itu adalah sebutan bagi orang Yunani, orang Romawi nyebut dia, ya. Bisa jadi orang Israel nyebut dia misalnya Isa, orang nyebutnya Yesus gitu kan. Itu kan kebiasaan orang-orang nyebut gitu loh guys ya. Kayak misalnya kayak contoh lah, bisa kayak Beckham. Nah, ada orang yang nyebut itu David Beckham itu adalah David Beckham. Ada yang menyebut David Beckham gitu kan. Orang-orang yang lafalnya apa kan David Beckham. Atau kayak ya kayak contohnya lah ya, kayak lafaz yang kayak Rasulullah SAW. Ada yang nyebut ya membacanya sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak apa lagi? Itu sebenarnya sama gitu.
ya, cuman apanya beda gitu guys, lafalnya. Jadi kalau orang yang ini sebenarnya kan kalau di yang Arab itu kan di apa yang ke Indonesia kan begitu, beda sama Arabnya guys. Jadi intinya adalah sesuatu yang Arabnya kan kita baca kalau teks Arabnya kan Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan itu bahasa Arabnya. Cuma karena susah di apa bukan di translate ya, dibikin teks Indonesia-nya, makanya di Indonesia-nya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Jadi bukan berarti itu dua hal yang berbeda, sama, cuman tulisannya nggak bisa sama persis dengan aslinya gitu loh guys. Ini orang Israel itu beda menyebutnya tentang beliau ini bisa mereka nyebutnya Isa, orang Yunani atau apa namanya orang ini nyebutnya apa mungkin Yesus gitu. Jadi ini sebenarnya kita nggak bisa, metodologinya adalah memakai sepihak, nggak bisa klaim sepihak. Jadi metodologinya bukan seperti itu ya. Patokannya bukan yang satu adalah untuk menyalahkan lain, nggak bisa. Tapi harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda, dari luar itu harusnya guys gitu. Ya kan, jadi orang ini siapa namanya, patokannya adalah bukan dari satu sumber tapi dari luar itu harusnya guys. 53. Al-Quran menceritakan tentang Musa dan menyatakan bahwa Harun adalah saudara Musa. Jadi, jika Isa adalah Yesus, maka pengarang Al-Quran mengira bahwa Yesus adalah keponakan Musa. Padahal, Maria ibu Yesus, bukan Miriam saudara perempuan Musa dan Harun. Jarak antara mereka kira-kira 1500 tahun. Kita bisa maklum hal ini karena, katanya, Muhammad buta huruf. Jadi cukup wajar jika Muhammad gagal paham tentang silsilah Yesus. Jadi gini ya, Yusuf kalau makanya kenapa Nabi Muhammad itu seperti itu Allah ciptakan, agar tidak jadi fitnah terhadap beliau. Seorang yang gini lagi ya, orang yang betul-betul nggak bisa baca, nggak bisa tulis itu bagaimana bisa menciptakan literasi? Ya, Anda bayangkan ya, sekarang ini ya, sekarang ini banyak orang yang bisa baca tulis, bisa nggak mereka menciptakan mengarang? Sedangkan orang aja bisa baca tulis belum tentu bisa ngarang lagi, apalagi orang yang nggak bisa baca tulis. Ya. Jadi coba Anda bayangkan ya, di dunia ini ada orang yang bisa baca tulis, lalu Anda tulis yang ngarang, masuk akal lagi kira? Masuk akal nggak? Lukas, Matius itu nulis, para sahabat nulis. Nah, cuman belum juga bisa mereka dikatakan pengarang, karena mereka bisa jadi menyalin apa yang Nabi Muhammad sampaikan, dan itu pasti ya, para sahabat itu pasti menuliskan apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Apalagi orang yang tidak bisa baca tulis sama sekali. Jadi lah, siapa yang nggak bisa baca tulis ya? Yang bisa baca tulisnya biasanya anak-anak kecil ya biasanya, atau orang yang sekolah. Ada suruh coba ngarang, nggak bisa. Coba suruh orang ngarang ya, dia nggak bisa baca, otomatis dia nggak pernah baca apapun itu. Orang yang bisa baca berarti nggak pernah baca apapun, ya. Dia pasti kekurangan informasi. Orang yang bisa baca itu ya adalah orang yang kekurangan informasi. Sedangkan orang yang bisa baca aja belum tentu dia tidak kekurangan informasi. Jadi kalau untuk menuduh seorang yang kayak Nabi Muhammad yang bisa baca tulis sebagai mengarang, ya itu jelas absurd, ya kan? Karena dia nggak bisa baca tulis. Lebih masuk akal kalau dikatakan apalagi mengarang. Apalagi bisa nulis, bisa baca kan? Jadi lebih memungkinkan lah orang yang bisa baca tulis itu mengarang. Nabi Muhammad tidak mungkin mengarang guys, dia bisa baca tulis itu kan. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang kekurangan informasi dan literasi dari manusia, tapi dia tidak kekurangan informasi dari Allah, karena informasi langsung dari Allah gitu. Ya, jadi gini loh, coba namanya ya. Saya saja untuk mengarang sesuatu yang mirip dengan Alkitab, ya misalnya kalau dikatakan bahwa di Alkitab itu adalah Miriam, Nabiya itu saudara Harun, itu saya harus baca ini kan. Boleh misalnya ngarang, oh saya baca nih di Keluaran itu ternyata Miriam, Nabiya itu saudara Harun. Saya buatlah kitab baru. Tapi kan nggak bisa guys, karena saya nggak bisa baca gitu. Paham ya? Jadi orang yang ngarang itu adalah orang yang bisa baca dan tulis. Orang yang bisa baca dan tulis itu sangat absurd kalau ada tuduh bisa ada tuduh ngarang gitu kan. Muslim sekarang ini berusaha keras untuk membuktikan bahwa Al-Quran tidak gagal paham dengan membantah Al-Quran itu sendiri. Mereka berkata bahwa saudara perempuan Harun artinya bukan saudara perempuan Harun. Jadi sekali lagi ya, metodologi membandingkan Al-Quran dengan kitab dengan sepihak itu nggak bisa dibenarkan. Ya, bukan itu metodologi yang benar. Kalau gitu saya bisa juga balik bilang kayak gitu, enggak nih salah nih. Quran aja mengatakan bahwa saudara Maryam itu adalah saudara Harun.
itu akhirnya itu salah kan, bisa gitu guys, itu namanya sepihak. Nah, itu jadi tempat lagi nih dia nggak pernah belajar metodologi yang betul dalam membandingkan suatu hal. Nggak bisa kita patokannya sepihak, nggak bisa guys. Itu namanya ya main sepihak namanya gitu kan. Jadi, lebih baik kita biarkan mereka dengan apa yang mereka percaya. Tetapi, sekarang kita sudah tahu bahwa Al-Quran hanya ciptaan manusia buta huruf yang gagal paham tentang Alkitab. Ingat ya, Al-Quran itu bukan ciptaan manusia buta huruf ya. Sekali lagi jangan salah ya. Yang cipta manusia itu Alkitab itu depan lagi. Kenapa? Coba lihat ya. Makanya ada nama Injil Lukas, Injil Matius. Karena itu dari perspektif Lukas. Coba namanya ya. Soalnya kan kita tahu Alkitab itu harusnya kan Injil itu adalah Yesus katakan bahwa aku yang memberitakan Injil pada kalian. Artinya harusnya para penulis itu harusnya menulis apa yang Yesus ucapkan saja. Karena Injil itu Yesus yang memberitakan, bukan yang lain. Tapi coba lihat, Anda lihat Lukas 1 Matius 1 beda. Lukas 1 ngomong tentang apa itu kan? Sedangkan Matius 1 ngomong tentang Yesus. Ini kok bisa dua penulis ini berbeda poinnya gitu. Harusnya kan kalau mereka mendengar Yesus sampaikan harusnya sama. Lukas 1 isinya sama dengan Matius 1 harusnya kan, tapi ini kan berbeda. Nah, makanya Quran itu tidak seperti itu. Jadi Anda lihat ya, kenapa Quran itu hanya satu. Ya, nggak ada Qurannya Matius, Qurannya Lukas atau Qurannya Abu Bakar, Quran Utsman nggak ada. Karena semuanya itu betul-betul mendengarkan apa yang Nabi ucapkan, nggak ada dari perspektif mereka. Tapi kalau Lukas kan ngomong berdasarkan dari perspektif atau kesaksian Lukas. Matius juga perspektif kesaksian Matius. Nah, kalau kita sebutnya itu hadis. Jadi hadis itu adalah dari perspektif manusia, apa yang disaksikan oleh penulis, disampaikan oleh perawi hadis, itu yang disampaikan dia guys. Jadi Alkitab tuh lebih nilainya tuh tingkatannya dalam Islam itu seperti hadis, kelas hadis ya, belum masuk kitab suci guys. Memang ada kitab firman Tuhan dalamnya ada, tapi sebagian besar tuh berisi seperti hadis, yaitu sejarah kesaksian manusia, alih-alih informasi dari Tuhan langsung gitu guys. Nah, kegagalpahaman Al-Quran tidak berhenti sampai di sini. Kita yang Kristen tahu bahwa Tritunggal yang diajarkan adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selain itu, kita berkata bahwa ketiganya itu Esa. Ketiganya itu satu. Esa itu bukan satu, Esa itu satu-satunya. Ya. Esa itu satu-satunya, bukan tiga. Ketuhanan Esa itu ketuhanan yang satu, bukan tiga. Bagaimana bisa Anda katakan ketiga adalah satu, ya? Gini ya, kalau ketiga adalah satu, misalnya gini ya, saya, bapak saya, ibu saya adalah satu, kita setuju. Satu apa? Satu keluarga. Kerangka namanya keluarga. Cocok, ya kan? Nah, apa lagi? Presiden, menteri, rakyat adalah satu. Satu apa? Satu negara. Oke. Tapi kan negara, keluarga itu kan entitas yang lain. Ngerti ya? Nah, tapi kalau Bapak Putra sama kayak bapak saya putranya, dan satu lagi siapa itu kan adalah satu Bapak. Kan Allah itu Bapak. Ini gimana ceritanya coba? Tiga yang berbeda-beda itu nggak mungkin satu dalam artian itu gitu loh. Sementara ini diartikan satu itu. Jadi yang bisa kan satu lembaga, satu negara, ya kan? Satu keluarga. Itu bisa masuk 3 dalam 1 itu. Tapi kalau 3 dalam 1 3 oknum di 1 oknum nggak bisa, guys. 3 oknum di 1 oknum nggak bisa. Tapi, pengarang Al-Quran mengira bahwa doktrin Tritunggal itu mengajarkan bahwa Allah itu Allah adalah Bapa. Ingat ya, Allah adalah Bapa. Allah adalah Bapa. Makanya dikatakan ya, Yesus pernah mengatakan, jangan katakan siapapun di bumi ini adalah sebagai Bapa. Hanya satu Bapamu, Allahmu, yaitu Dia yang di surga. Berarti Allah cuma satu, Dia yang di surga, bukan Yesus yang di bumi. Ya kan? Makanya saya mengatakan, demikian mereka mengenal engkau, salah satu yang lain benar. Salah satunya, bukan satu. Ya. Demikianlah mereka mengenal engkau, Yesus pakai kata engkau. Berarti engkau adalah sesuatu di luar dirinya. Karena dia kan sebagai aku. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sekali lagi dia menyebut engkau, gitu kan. Engkau yang engkau utus. Berarti Yesus cuma utusan engkau. Berarti Yesus bukan engkau. Yesus bukan Allah, guys. Gitu loh. salah satu dari yang tiga. Maka Yesus katakan ya, kenapa kalian katakan aku baik? Tidak yang baik kecuali Allah saja. Artinya, Yesus tidak mau disamakan dengan Allah. Karena dia nggak baik. Yang baik itu cuma Allah saja, guys. Berarti Yesus bukan Allah, kan? Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah 5 ayat 73.
Jadi, kita bisa mengerti kenapa Muslim tidak mengerti doktrin Tritunggal. Tuhannya aja gak ngerti doktrin Tritunggal. Sungguh telah kufur orang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari tiga. Jadi kan mereka meyakini bahwa Yesus adalah Allah, ya kan? Roh Kudus adalah Allah, Allah juga. Itu kan adalah salah satu dari tiga. Jadi Anda meyakini, kan orang Kristen faktanya meyakini salah satu dari yang tiga sebagai Allah. Mereka meyakini salah satunya Yesus juga Allah, Roh Kudus juga Allah juga Allah. Dan itu mana salahnya coba? Justru aku ini sangat mengerti, Allah sangat mengerti bahwa ada orang-orang yang seperti itu. Ya kan, jadi makanya ini ayat untuk orang-orang yang tambah lagi yang mengira, yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari tiga, yaitu Yesus, Roh Kudus dan Allah sendiri. Kita berkata di dalam bahasa LAI bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah. Tetapi pengarang Al-Quran salah paham, mengira kita berkata bahwa Allah adalah salah satu dari tiga. Allah itu adalah salah satu dari tiga dalam versi Kristen, itu benar. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah, ya. Roh Kudus adalah Allah. Kita ada berkata gini ya, Allah itu ya Allah saja, Yesus bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah. Itu baru ada bisa katakan bahwa Allah bukan salah satu dari tiga. Tapi kan Allah adalah salah satu dari tiga. Yesus juga Allah, Roh Kudus juga Allah, ya. Allah juga Allah gitu loh, guys. Selain itu, yang paling parah adalah pengarang Al-Quran tidak tahu bahwa Tritunggal adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia mengira bahwa Tritunggal itu adalah Allah, Isa, dan Maryam. Ini bisa kita lihat. Nah, ini ya. Coba kita baca ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Ya kan? Nah, ini untuk orang lain lagi, ya. Ada orang-orang yang berpaham ya, ini orang Kristen menyebutnya sebagai ajaran bid'ah, yang mana mereka menuhankan ibu Nabi Isa, yaitu Maryam sebagai Tuhan juga, Tuhan ibu istilahnya, guys. Nah, orang Kristen aja nggak tahu kan? Nggak semua orang Kristen tahu loh. Kalau mereka semua tahu, mereka ngerti yang ini. Jadi saking tahunya Allah, dia menyebut sesuatu yang bahkan orang Kristen nggak tahu semuanya. Coba bagian orang Kristen nggak tahu ya. Coba ada Google. Ada loh denominasi Kristen yang tidak diakui oleh Kristen lainnya, ya. Mereka menganggap itu ajaran bid'ah sesat, yaitu mereka yang menuhankan Ibu Yesus sebagai Tuhan Ibu. Ada, guys. Nah, Allah tahu dan Allah sampaikan. Tapi tidak semua orang Kristen tahu. Makanya informasi baik untuk orang Kristen. Jadi mereka tuh bisa tahu bahwa ada orang-orang yang seperti itu. Ada denominasi Kristen yang seperti itu kan. Ya, di dalam Al-Quran surah 5 ayat 116. Yang paling lucu di dalam ayat ini adalah Allah SWT tidak tahu siapa yang mengajarkan bahwa Tritunggal itu adalah Allah Isa dan Maryam. Sehingga Allah SWT sembarangan nanya dan nuduh bahwa Isa putra Maryam berkata, "Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah." Jadi, siapakah Isa putra Maryam? Isa putra Maryam adalah straumannya Yesus Kristus. Manusia jerami, hayalan pengarang Al-Quran yang tidak pernah ada. Nah, saya sudah berikan dua contoh bahwa ini memang tuh dia tidak pernah membaca dan menulis ya. Dia hanya menyampaikan apa yang dia dengar. Ya. Nggak ada tambah-tambah dari orang-orang. Semua firman Allah dia sampaikan itu disampaikan dia apa adanya. Dan tanpa lagi tidak paham ya. Memang itu julukannya adalah Al-Amin, orang terpercaya. Bahkan itu juga label itu diberikan oleh musuh-musuhnya. Karena bayangkan ya, musuh-musuh saja memberikan dia label orang yang terpercaya, yang nggak pernah bohong, selalu jujur. Bagaimana bisa Anda menuduh seorang yang bahkan musuhnya melabeli dia sebagai orang yang paling jujur, yang tidak pernah bohong, musuh-musuhnya itu, lalu dia juga tidak bisa baca tulis atau sebagai pengarang? Coba, bagaimana bisa coba? Ya, ini orang-orang absurd, guys. Coba Anda bayangkan ya, Anda lihat keselilingan Anda, cari orang-orang jujur di antara Anda. Orang jujur ini nggak bisa baca dan tulis, tulis dia sebagai pengarang. Ada tiga pengarang itu. Ada orang yang jujur, bahkan musuhnya ngaku dia jujur. Luar biasa loh, guys ya. Biasa kan musuh itu kan tidak objektif, tapi ini musuh objektif karena saking jujurnya beliau gitu.
Nah, dia bisa nggak orang jujur itu dan dia tidak bisa baca tulis itu dilabeli sebagai pengarang? Sedangkan orang aja yang bisa baca tulis ya, yang bahkan ya bisa baca tulis itu belum bisa mengarang, belum bisa, tentu bisa. Apalagi orang nggak bisa baca tulis. Nah, ini jujur pula oleh musuhnya, bahkan dia jujur. Jadi apalagi dia nggak ngerti hal itu. Dia semua orang dituduhnya, guys, ya. Usah-usah dituduhnya, mual dituduhnya, bahkan orang yang jujur dia jujur oleh musuhnya sekelas nabi dan tidak baca tulis itu pada apa tidak bisa baca tulis pun dituduh dia sebagai ngarang Quran. Itulah absurdnya lagi. Ngomong nggak pakai mikir deh, guys. Apapun pengarang Al-Quran, dia gagal paham. Yang pertama, dia mengira bahwa Maria ibu Yesus adalah Miriam saudara Musa dan Harun. Yang kedua, dia mengira bahwa Tritunggal adalah Allah. Allah tidak sedang ngomong tentang Tritunggal, ya. Ya, dia tidak sedang ngomong tentang Tritunggal. Jadi ada orang yang Tritunggalnya itu bahkan menuangkan Maria sebagai ibu. Nah, itu yang tidak semua orang bisa tahu. Apalagi saya nggak tahu juga nih. Kalau dia lihat dia akan tahu bahwa ada perkara dia tidak mengakui ya silakan. Tapi ada orang seperti itu. Sampai gini misalnya kan. Ada yang kan mengatakan misalnya kayak yang mengkritik Syiah misalnya. Syiah kan bukan Islam. Nah, tapi ada Islamnya Syiah itu ada. Islam Syiah itu ada. Jadi juga sama seperti ada Kristen yang seperti itu. Yang bid'ah. Yang mereka anggap bid'ah ya. Karena itu adalah menuangkan Maria sebagai ibu. Nah, Allah tahu itu, makanya Allah informasikan. Tapi faktanya tidak banyak orang Kristen tahu. Sehingga Allah berarti kan lebih tahu dibandingkan orang Kristen. Gitu kan. Nah, Nabi Muhammad itu pada apa loh? Buta huruf dan nulis loh. Buta huruf bisa baca tulis loh. Gimana dia tahu informasi tentang bahwa ada umat Kristen itu yang menuangkan Maria? Karena mungkin kalau dia tidak dapat informasi dari Allah gitu kan. Ya, kapan lagi aja bisa baca tulis itu nggak tahu kalau ada yang menuangkan Maria. Jadi ada di rumah Kristen yang menuangkan Maria, nggak tahu. Pan dia bisa baca tulis, apalagi orang nggak pernah baca tulis gitu kan, apalagi itu zaman dulu yang ada internet. Kalau sekarang ya ada sudah bisa baca tulis dan ada internet, anda nggak tahu bahkan kalau ada denominasi Kristen yang dibid'ahkan dikatakan bid'ah oleh Kristen lainnya yang menuangkan Maria, kan anda tidak tahu, tapi Allah tahu dan memberikan informasi kepada Nabi Muhammad, guys. Yesus dan Bunda Maria. Supaya kamu lebih yakin bahwa pengarang Al-Quran memang gagal paham, saya tambahkan satu lagi. Al-Quran surah 9 ayat 30. Di dalam Al-Quran surah 9 ayat 30,